Hubungan koperasi dengan perekonomian ASEAN. Yang pertama, koperasi sebagai penggerak ekonomi rakyat di ASEAN. Koperasi memiliki peran yang sangat penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat di kawasan ASEAN. Semua negara anggota ASEAN memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi yang merata. Nah, koperasi menjadi salah satu cara untuk mencapai tujuan tertentu. Koperasi menumbuhkan semangat gotong royong, saling membantu, dan kemandirian ekonomi yang sangat sesuai dengan nilai-nilai masyarakat di Asia Tenggara. Dengan adanya koperasi, masyarakat kecil yang tidak memiliki modal besar tetap bisa ikut berusaha dan meningkatkan taraf hidupnya. Contohnya, negara nelayan di Indonesia mendapat pinjaman modal dari koperasi simpan pinjam. Baik, yang kedua, koperasi membantu pemerataan ekonomi di ASEAN. Salah satu masalah utama di banyak negara ASEAN adalah ketimpangan ekonomi. Ada masyarakat yang sangat kaya, sementara sebagian lainnya masih hidup dalam kemiskinan. Koperasi membantu mengurangi senjangan itu dengan cara yang pertama, menyediakan akses modal dan pinjaman bagi masyarakat kecil. Yang kedua, memberikan pelatihan agar masyarakat bisa berwirausaha. Yang ketiga, membantu memasarkan hasil produksi masyarakat desa ke kota atau ke luar negeri. Yang keempat, dengan begitu, hasil pembangunan ekonomi bisa dirasakan lebih merata oleh semua lapisan masyarakat. Baik, yang ketiga, koperasi meningkatkan daya saing ekonomi ASEAN di dunia. Negara-negara ASEAN tidak bisa berdiri sendiri. Mereka harus mampu bersaing di pasar global. Koperasi menjadi kekuatan ekonomi rakyat yang membantu negara-negara ASEAN menghasilkan produk lokal berkualitas seperti kopi dan kakao dari Indonesia. Yang kedua, beras dan buah dari Thailand. Yang ketiga, hasil laut dari Filipina. Serta produk kerajinan tangan dari Vietnam dan Kamboja. Koperasi membantu mengelola dan memasarkan produk tersebut secara kolektif, sehingga harga bisa bersaing dan ekspor meningkat. Yang keempat, koperasi sebagai wujud kerjasama ekonomi ASEAN. Koperasi tidak hanya penting di dalam negeri, tetapi juga menjadi jembatan kerjasama antara negara ASEAN. Melalui forum-forum kerjasama seperti ASEAN Cooperative Organization atau ACO, negara-negara ASEAN saling bertukar pengalaman, pelatihan, dan kebijakan untuk memperkuat gerakan koperasi. Kerjasama ini meliputi yang pertama, pertukaran teknologi koperasi pertanian. Yang kedua, peningkatan kemampuan manajemen koperasi. Yang kelima, koperasi dan pembangunan ekonomi berkelanjutan di ASEAN. Negara-negara ASEAN juga berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Koperasi berperan besar dalam hal ini karena banyak koperasi yang bergerak di bidang pertanian organik, pengelolaan sampah, energi terbarukan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Baik, yang keenam, koperasi sebagai penopang UMKM di ASEAN. Sebagian besar ekonomi di ASEAN berasal dari usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Namun, UMKM sering kesulitan mendapatkan modal, teknologi, dan akses pasar. Disinilah peran koperasi sangat besar. Koperasi menjadi penopang dan pelindung UMKM. Koperasi membantu menghimpun modal dari anggota, memberikan pinjaman berbunga rendah, menyediakan pelatihan manajemen dan keuangan, dan membuka peluang ekspor bagi produk UMKM. Baik, yang ketujuh, koperasi dan masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA. Sejak diberlakukannya masyarakat ekonomi ASEAN, MEA, setiap warga negara anggota ASEAN berusaha menciptakan kawasan ekonomi terbuka,
kompetitif, sejahtera. Namun, agar MEA tidak hanya menguntungkan perusahaan besar, koperasi menjadi pengimbang yang melindungi ekonomi rakyat. Koperasi membantu rakyat kecil agar tetap punya tempat di pasar bebas, menumbuhkan usaha lokal di tengah persaingan internasional. Yang kedelapan, koperasi menumbuhkan solidaritas dan persatuan di ASEAN. Selain ekonomi, koperasi juga mengandung nilai-nilai sosial yang sangat penting, persatuan, saling percaya, dan keadilan. Nilai-nilai ini sejalan dengan semangat ASEAN yang mengedepankan kerjasama dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Melalui koperasi, masyarakat belajar bekerja sama tanpa membedakan suku, agama, atau negara. Negara-negara ASEAN bisa saling membantu dalam menghadapi tantangan ekonomi global. Tantangan dan harapan ekonomi ASEAN. Meskipun memiliki peran besar, koperasi di ASEAN masih menghadapi beberapa tantangan yang perlu diatasi agar dapat berkembang lebih optimal. Di antaranya yaitu, yang pertama, kurangnya modal dan teknologi. Banyak koperasi yang masih terbatas dalam hal modal usaha, serta belum memanfaatkan teknologi digital secara maksimal. Akibatnya, koperasi sulit bersaing di era modern. Yang kedua, rendahnya kualitas sumber daya manusia. Sebagian pengurus dan anggota koperasi masih kurang memahami manajemen, usaha, dan akuntansi. Hal ini membuat koperasi tidak bisa berkembang dengan cepat. Yang ketiga, kurangnya dukungan dan pengawasan pemerintah. Di beberapa negara ASEAN, regulasi dan pembinaan koperasi belum berjalan dengan baik. Koperasi seringkali berjalan sendiri, tanpa berdampingan yang cukup. Yang keempat, persaingan ekonomi global. Koperasi harus mampu bersaing dengan perusahaan besar dan produk luar negeri. Jika tidak berinovasi, koperasi bisa tertinggal dari sektor swasta yang lebih modern. Yang kelima, kesadaran masyarakat yang masih rendah. Masih banyak orang yang menganggap koperasi hanya tempat simpan pinjam. Padahal koperasi memiliki banyak fungsi ekonomi lain yang penting. Baik, berikut harapan. Yang pertama, pemerintah terus memberikan pelatihan dan bantuan modal. Yang kedua, koperasi menjadi pusat penguatan ekonomi digital rakyat. Yang ketiga, adanya kerjasama lintas negara ASEAN untuk memperkuat peran koperasi. Yang keempat, koperasi menjadi wadah pembelajaran ekonomi berbasis gotong royong. Yang kelima, kemajuan teknologi dan ekonomi digital. Yang keenam, potensi pariwisata tinggi. Yang ketujuh, generasi muda produktif dan kreatif. Peran Indonesia dalam perekonomian ASEAN. Peran koperasi dalam perekonomian negara-negara ASEAN. Koperasi memegang peran penting dalam membangun perekonomian rakyat di kawasan ASEAN. Koperasi bukan hanya lembaga ekonomi biasa, tetapi juga sarana untuk memperkuat kebersamaan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat di berbagai negara. Setiap negara di ASEAN, seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina, mengembangkan koperasi sesuai dengan kebutuhan rakyat. Yang pertama, sebagai penggerak ekonomi rakyat. Koperasi menjadi wadah bagi masyarakat kecil untuk mengembangkan usaha bersama. Melalui koperasi, para petani, nelayan, dan pelaku UMKM dapat mengakses modal, pelatihan, dan serta pasar yang lebih luas. Hal ini membantu mengurangi ketimpangan antara masyarakat miskin dan kaya. Yang kedua, sebagai alat pemerataan kesejahteraan. Koperasi menyalurkan keuntungan kepada seluruh anggota, bukan hanya pemilik modal. Prinsip keadilan ini menjadikan koperasi sebagai lembaga yang mendorong terciptanya kesejahteraan bersama di kawasan ASEAN.
Yang ketiga, sebagai penopang ekonomi nasional dan regional. Koperasi berkontribusi dalam sektor pertanian, perdagangan jasa, hingga keuangan. Kekuatan ekonomi berbasis koperasi juga mendukung integrasi ekonomi ASEAN melalui peningkatan kerjasama antar negara. Yang keempat, sebagai wadah pemberdayaan masyarakat. Koperasi melatih anggotanya untuk mandiri, berwirausaha, dan mengelola keuangan dengan baik. Hal ini meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang ekonomi. Yang terakhir, kesimpulan. Koperasi memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia dan negara-negara ASEAN. Melalui koperasi, masyarakat dapat saling bekerja sama untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengembangkan usaha bersama. Koperasi membantu pemerataan ekonomi, membuka lapangan kerja, serta memperkuat ekonomi rakyat. Dengan semangat gotong royong dan kerjasama, koperasi menjadi salah satu kekuatan utama dalam membangun perekonomian yang adil dan sejahtera di kawasan ASEAN.